Tinggi-tingginya kepada ibu-ibu petugas kesehatan, bapak-bapak petugas kesehatan dari Puskesmas Waikanta yang telah membantu kami, yang telah menyampaikan materinya demi sebagai petunjuk atau sebagai bahan bagi ibu kader atau bapak-bapak kader dalam menjalankan aktivitas mereka. Petugas kesehatan dari Puskesmas Waikanta, yang terhormat Pak Leo, pendamping tadi, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, para kader, posyandu yang saya cinta dan saya hormati. Sebagai umat Tuhan, patutlah kita menyampaikan puji dan syukur yang berlimpah kehadiratnya atas segala berkat dan rahmatnya, sehingga kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Jadi yang pertama sekali saya menyampaikan ucapan selamat berbahagia Paskah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dapat membawa perubahan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dapat membawa berkat untuk pribadi kita masing-masing. Yang kedua juga tentunya kita sesama saudara warga NTT merasa prihatin atas musibah yang terjadi saat ini, yang memakan bencana yang begitu memakan korban yang begitu banyak. Ada berapa puluh orang meninggal bagi saudara kita yang ada di Lebata, di Adonara, di Kupang, di Sumba maupun di Rote akibat banjir bandang diserta dengan angin yang keras. Kita sesama sebagai saudara di Nusa Tenggara Timur kita prihatin jadi atas peristiwa ini. Yang berikut, jadi kita memasuki pembahasan tentang percepatan penanganan penurunan stunting. Stunting ini adalah masalah nasional, tapi yang bicara pada hari ini adalah stunting yang ada di Desa Pondo ini. Jadi angka stunting di Desa Pondo ini jadi tercapai 14 orang 11 orang. Hasil pengumpulan Februari 2021. 11 orang. Ini dari 24 orang. Ya, luar biasa sudah penurunan. Jadi menurut saya juga yang 11 orang ini juga terlalu besar. Jadi karena itu harapan kita semua bahwa dengan kegiatan hari ini tadi kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan dari petugas kesehatan Puskesmas Waikanta sebentar yang dapat berguna. Selanjutnya kita akan memasuki pembuatan. Kita adakan diskusi, tanya jawab. Mungkin ada yang tidak mengerti. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke materi pertama. Kepada Ibu Ersi, kami persilakan. Itu adalah kondisi gagasan pada anak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada 3 orang anak yang mempunyai umur yang sama. Nah, jadi umurnya mereka itu sama-sama 2 tahun. Nah, tapi yang di tengah itu dia lebih pendek dari yang 2 orang. Nah, jadi yang di tengah itulah yang dikatakan stunting. Nah, jadi stunting itu atau kata lainnya juga kerdil. Kerdil atau bisa juga ini tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Dia itu kurang cerdas. Itu yang pertama. Terus kurang cerdas itu berpengaruh tanpa dicampur dengan makanan lain, meskipun itu hanya air putih atau makanan apapun. Air putih itu hanya boleh diberikan saat anak itu sakit, saat diberi mil. Ya.
anak kita berusia 2 tahun terjadi kekurangan gizi dan adanya stunting. Terus kedua, kebersihan yang menurun. Jadi kita ini jangan menganggap enteng yang namanya adakan praktek 5 meja di usia gue. Jadi bapak mama kadar mungkin bilang, kami sudah terbiasa dengan itu ibu. Jadi kami hanya Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang lain. Yang mau bertanya, silakan. Mbak Darso, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya. Supaya kita di lapangan nanti tidak tersesat lagi, mungkin ada yang mau bertanya, unek-uneknya, silakan. Jadi menjawab dulu pertanyaan yang pertama sambil yang lain memikirkan pertanyaannya. Jadi faktor gen atau keturunan itu tidak ada kaitannya dengan stunting. Coba bapak dan mama lihat yang ada di sekitar kita saja. Anaknya, bapaknya itu tinggi, ataupun mamanya tinggi, tapi ketika anaknya lahir itu dia itu pendek. Dia itu seperti bapak, tidak seperti bapak atau mamanya. Jadi gen atau keturunan itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya stunting. Jadi kita harus belajar, maksudnya belajar begini. Kalau misalnya bapak mamanya pendek, jadi kita sebagai orang tua itu harus belajar dari situ. Belajar dari situ maksudnya begini. Bagaimanakah caranya supaya anak-anak saya itu tidak seperti saya pendeknya? Jadi kalau kita orang tua itu mungkin sudah tua, jadi pertumbuhan tinggi badan sudah itu saja. Jadi usahakan anak-anak kita itu harus kita perbaiki dia punya tinggi badannya, status usia dan tinggi badannya. Jadi sekali lagi keturunan atau faktor gen itu tidak ada kaitannya dengan stunting pada anak. Ada lagi? Yuk. Masukan. Iya. Mungkin waktu hamil banyak sekali kemauan ibu hamil karena kalau tidak ke layan, ibu hamil itu rasa kurang enak dan rasa sakit. Jadi terima kasih Bapak. Jadi kita sebagai bapak atau sebagai suami saat seorang ibu hamil, maksudnya menjaga di sini adalah menjaga supaya ibu itu tidak stres, atau seperti yang mama bilang dari banyak kemauan dari ibu hamil. Jadi kita sebagai suami, sebagai bapak-bapak, apapun yang ibu hamil mau itu agar dia tidak stres, kita harus turuti. Bapak-bapak atau khusus si bapak-bapak? Saya sedikit bantah Bu. Bantah pertama begini. Penyakit itu ini menyangkut ya ibu apa bilang itu di luar penyakit. Itu bukan penyakit keturunan juga. Itu tidak kaitannya dengan stunting kalau saya pikir. Misalnya tidak ada kaitannya berat badan dengan tinggi badan, umur anak, saya kira tidak ada kaitan. Saya kira itu hanya sakit sesaat saja. Maksudnya apa yang sakit sesaat? Saatnya begini. Waktu awalnya misalnya dia kena stunting, otomatis tidak kaitannya dengan maitnya itu dia sepanjang 5 tahun. Otomatis dia sesaat saja. Karena dia itu bukan penyakit. Itu menurut saya. Saya kira ini yang kita bicara ini penyakit. Karena yang bilang mait itu bukan penyakit. Jadi terima kasih Bapak. Jadi kalau yang mama tanya itu tadi itu lebih ke faktor stres Bapak ya. Yeah. Jadi biasanya ibu hamil itu kalau dia punya kemauan tidak dituruti itu yang menimbulkan dia stres. Jadi stres pada ibu hamil itu Bapak bisa mengganggu pertumbuhan pada bayi. Jadi yang mama bilang tadi itu bukan soal maitnya, tapi soal kalau tidak dilayani. Kurang, stunting muncul lagi. Sekarang yang kita perkuatkan karena apa? Kita sosialisasi kepada ibu-ibu untuk memperkuatkan posisi gizi anak dan rajin piara anak, memperhatikan anak, itu saja. Karena muncul akhir-akhir ini baru muncul nama stunting. Kalau dari dulu itu ayah gizi baik itu saja. Cuma kita hanya mempertebalkan sosialisasi itu supaya perhati anak, membuat gizi anak, itu saja. Menjaga kesehatan anak. Jadi benar yang Bapak bilang bahwa stunting itu baru muncul sekarang. Jadi stunting itu baru mungkin ada yang masih kenal dengan saya karena tahun lalu kami juga pernah ke sini
untuk pembekalan juga, kayak pembekalan kadar juga. Jadi saya Ibu Nita dari Puskesmas Waikanta. Saya sama dengan Ibu Ersi, pengelola gizi, tapi saya lebih ke pemegang stunting, pengelola stunting. Jadi pengelola data EPPKBM. Jadi untuk entry data-data hasil pengukuran di bulan Posyandu. Jadi apa yang kita kerjakan di Posyandu itulah kegiatan kita, dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh kita sendiri juga. Keluar yang mendadak sekali mungkin, makanya dia tidak hadir ke Posyandu. Tapi kalau Bapak Ibu kader tugas ini kita jalankan, saya rasa kita punya persentase Posyandu tiap bulan. Atau apa keluhan masyarakat, sasaran kita di Posyandu, kita wajib menyampaikan. Terus data-data dari hasil penimbangan itu tadi, masalah gizi buruk tadi, masalah gizi kurang atau stunting, wajib kita menyampaikan kepada Bapak Desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa mempengaruhi ini tadi, masalah-masalah yang terkait di dalam Posyandu. Makanya saya bilang kalau tidak salah, tidak apa-apa. Yang penting kita punya data yang valid. Itu terkait persiapan Posyandu. Yang kedua, hari kegiatan Posyandu, hari yang kita lakukan kegiatan Posyandu. Yang ketiga, setelah buka Posyandu itu apa yang kita lakukan? Bukan. Setelah kegiatan Posyandu tadi kita diskusi. Nah, setelah hari buka Posyandu besoknya kita lakukan kunjungan rumah terkait masalah-masalah yang kita temukan pada saat Posyandu. Setuju kok? Asal kita kerja kok. Setuju? Tanta, Bapak Ibu kader. Mungkin Bapak Ibu kader belum tahu. Karena untuk KMS selama memang tidak ada. Untuk penentuan tinggi badan juga kita bisa lihat di KMS, dan kita sebagai Bapak Ibu kader juga kita bisa langsung isi di KMS. Mungkin selama ini yang kita tahu itu hanya pengisian berat badan saja. Tapi kita lihat di sini ada juga untuk penentuan tinggi badannya. Kita buka di halaman 72 dengan 73. Kita lihat di situ yang warna biru untuk laki-laki, yang biru tua. Yang merah, yang pink itu untuk anak perempuan. Yang kita lihat sebentar, yang sejak lahir itu yang namanya sejak lahir sampai 6 bulan itu yang namanya panjang badan dengan 6 bulan sampai 2 tahun. Itu namanya mikrotoys. Alat pengukuran tinggi badan yang terbaru. Mungkin yang kita lihat selama ini di lapangan yang pakai tarik. Kita juga sebentar itu praktek, cuman kendalanya baru kita ambil yang punya alatnya di posku. Karena selama ini kita ada kendala, cara kita tarik itu tidak sampai 200. Tidak sampai 200 atau tidak sampai angka 0 di lantai dasar, di dasar lantai ini kan. Itu juga mempengaruhi kita punya status tinggi badan. Karena memang mau boleh terbaru, karena ngeri kencang di tes stunting kok. Dan ini alat panjang badan. Umur hio 0 sampai 2 tahun. Hitung alat jangan sampai anak umur 6 bulan kita ukur pakai ini. Itu tidak dibenarkan. Ukur pakai tinggi badan. Bisa juga pakai ukur alat ini sebentar. Ada dia punya apa ya, tapi dia gak toko banget. Alat hotong berubah pada toko balik. Ukurnya itu harus Bapak Ibu kader. Jadi misalnya enggak mama. Pakai Marlin. Ini kan jangan anak. Harus pandangannya ke depan.
Kalau memang kalau memang anaknya masih apa, tekannya di belakang, tekan ininya. Protois yang kanan yang terkecil ke yang sama saja cara bacanya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu kalau dikrotoiskan itu, maka balik ke bacanya. Pas oleh garis merah itu hasilnya. Jadi 0 sampai 2 tahun. Jadi untuk ukur yang supaya tidak terganggu dia sana sini. Umur semester. Pegang garis merah itu len, jarum merah itu len. Kayak nggak satu dia punya telapak kaki. Jadi telapak kaki itu harus sentuh dengan ini. Dari bawah boleh ya? Apa nggak boleh? Dari bawah misalnya harus sentuh ini satu telapak kaki. Itu kumaha? Dari bawah agak panjang. Oh bapak untuk yang bawah. Terus itu dari 1,5 Disentuh Pak Iwol ini. Nah, telapak kaki besar sama 1,5 ini kan. Jadi cara baca boleh bapak kasih dari yang terkecil ini ke yang besar. Harus baca di garis tengah bisa berbeda. Nempel bahu nempel, kaki tumitnya harus nempel dengan betis. Bocel. Terus kak, cara bacanya ini pengukuran ini kita harus hobo, dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Misalnya ini, bapak, misalnya begini go, monggo, kan harus ratolehnya, 104. Misalnya kita baca harus di garis merah ini, garis merah Satu orangnya 104. Misalnya selalu mama ya, pacar mama bisa 104. Pas di garis hitung mama salah, mama ada kali masalah mata. Oh iya, ini 104,5. Pas di garis panjang ini, garis panjang hone maipe, tepat di garis merah ini, dia 104,5. Gitu cara baca, dari angka terkecil juga ke angka yang Posyandu rumput tanggal 14. Bulan ini 14. tidak aslinya tanggal 13. tanggal 13 seorang anak lahir pada tanggal 2 Januari 2021. 2 Januari 2021. Lalu dia datang ke Posyandu pada bulan Maret. Pada bulan Maret. Nah, bulan 2. Dia lahir bulan Januari, dia datang ke Posyandu bulan Februari 2021. Tanggal Posyandunya tanggal 13. Bulan Bu. Tanggal 13 Februari. Lahir 13. Jadi seorang anak laki-laki lahir pada tanggal 2 Januari 2021. Lalu dia datang ke Posyandu pada tanggal 13 Februari 2021. Nah, berat badannya 4 kilo di bulan Februari. Berat lahirnya 3,2. 4 kilo. Bulan Februari dia 4 kilo. Berat lahirnya 3,2. 3,2. Jadi masukkan itu ke dalam KMS. Poli tong nggak beta kan? kayak gitu tahu. Begitu harus itu lantai. Mereka yang ada tua ya sih. Terus kak, tempel ini. Tempel. Terus kak, ini poster ini bisa dibuka ini di belakangnya untuk tempel. Tapi dia akan naik itu umurnya sudah berapa sebenarnya? Menurut hitungannya? Hah? Dia sudah masuk umur berapa ini? Masuk umur berapa? Dari tanggal 26 Dalam berapa hari ke satunya? Dia masih jadi saya nomor saya. Dia itu masih di situ. Nomor Kalau tidak minat gitu Pak. dia itu masih di umur besar. Masa fungsi.
Masalah angka, Mbak. Pokoknya minus itu batu satu saya. Dito, bego, salah untuk enggak. Kenapa dia dihitung bulan? Karena dia itu belum 30 hari. Antara tanggal 26 dengan tanggal 13 itu belum mencapai 30 hari. Jadi tolong itu diingat baik, dan kejadian seperti ini sering kami temukan di posyandu. Anak yang sebenarnya masih berumur 0 bulan tapi sudah diisi di 1 bulan. Jadi itu nanti akan mempengaruhi dia punya berat badan ke depannya dengan status gizinya. Jadi mama-mama kader, bapak-bapak kader, tolong itu diperhatikan betul-betul. Khusus untuk yang bayi baru Nah, yang bayi baru tolong itu ditanyakan betul dia punya tanggal lahir, lalu dia punya tanggal posyandu. Nah, tolong lihat baik-baik. Kalau memang dia sudah berumur 1 bulan atau sudah genap 30 hari baru boleh diisi di 1 bulan. Kalau belum, dia itu masih diisi di 0 bulan. Jadi makanya kami bilang untuk yang kolom 0 bulan itu biasanya itu harus dibagi 2. Nah, harus dibagi 2. Jadi supaya tidak hilang dia punya tanggal lahir harus ditanamkan di situ. Nah, tapi kalau minus dibagi 2 garis, lalu dia punya penentuan status gizi juga tetap 1 garis yang ini ke atas Di sini juga waktu dia posyandu dari bagi 2 Jadi tetap isi dia punya tanggal lahir, bulannya dengan tahunnya dengan nilainya. Berat badan 4 bulan ini ada 2. Terus jangan lupa isi lengkap. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Lagi misalnya bulan hobi kan 24 bulan dia sudah umur 24 bulan. Nah 24 bulannya kita sudah isi di depan sini nah 24 bulannya kita sudah isi di sini. Nah datang lagi bulan depan dia sudah umur 25 bulan, maka kita harus langsung lompat ke sini dengan 5 bulan. Nah ini kita kasih keren, yaitu 3,2 berarti dia berada di KBM ini standar berat. Jadi ini sudah pas, dia terhitung sudah 1 bulan karena dia lahirnya tanggal 2 dan dia datang ke posyandu tanggal 13. Jadi dia sudah berumur 1 bulan harus 11 hari 1 bulan Petugas kesehatan dari Puskesmas Pekanta yang telah bersama ibu-ibu kader, bapak-bapak kader di Sepondo ini dalam menjalankan kegiatan percepatan penanganan penurunan stunting di Desa Pondo ini. Karena itu sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada ibu kader, bapak-bapak kader. Jadi materi hari ini merupakan materi yang sungguh sangat penting. Sungguh sangat penting. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan stunting. Harapan saya agar angka 11 orang stunting itu mudah-mudahan tahun berikutnya dia bisa turun menjadi bukan 11-an, bukan angka belasan lagi, tapi mudah-mudahan menjadi angka satuan. Menjadi angka satuan. Inilah harapan saya. Dan bahan hari ini mudah-mudahan jadi kita bisa ingat, karena bahan hari ini merupakan kunci buat ibu kader, bapak-bapak kader. Jadi jangan sampai nanti dalam pengukuran itu kita salah ukur lagi. Tinggi-tingginya kepada ibu-ibu petugas kesehatan, bapak-bapak petugas kesehatan dari Puskesmas Pekanta yang telah membantu kami, yang telah menyampaikan materinya demi sebagai petunjuk atau sebagai bahan bagi ibu kader atau bapak-bapak kader dalam menjalankan aktivitas mereka sehingga mereka dapat bekerja secara profesional. Jadi terima kasih. Jadi yang berikut terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan ibu kader, bapak kader yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi sebelum kita pulang, jangan dulu pulang, kita ke rumah dulu, makan siang baik-baik, setelah makan siang baru kita pulang. Jadi begitu. Jadi semua keluhan kita sudah simpan di hati nurani,
yang berkaitan yang kecil-kecil tahun ini saya akan laksanakan, berkaitan buku apa yang lain yang kecil-kecil itu saya akan. Tapi yang berkaitan dengan meja, 5 meja itu kita taruh dalam APBD tahun 2022, ya, masukkan dalam APBD tahun 2022. Dari demikian di penyampaian akhir dari saya, maka saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan seizin kita semua dan mohon berkat dari Tuhan, saya tutup secara resmi.